Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah yang soleh-soleha, kebanggaan ayah bunda, generasi penerus bangsa yang luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ustazah Lady Mirza dalam pelajaran tematik yaitu IPS. Kalau begitu anak-anak ustazah, siapkan alat tulisnya, duduk dengan rapi, baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rob walikni bisolihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Nah, kali ini kita akan mempelajari IPS. Sebelumnya, antum harus tahu dulu KD. KD-nya sama seperti kemarin, yaitu 3.1, di mana antum semua harus mengetahui karakteristik geografis, kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Jangan gagal fokus dengan Tweety ya. Lanjut. Nah, tujuan belajar. Kemarin kita udah belajar nih, poin 1, yaitu latar belakang ASEAN. Sekarang kita akan belajar poin 2 sampai poin 5. Ada kondisi geografis, ada kehidupan sosial budaya, kegiatan ekonomi, dan juga kegiatan politik. Sekarang kita menebak. Ayo, ini negaranya apa aja? Tapi ada angka yang sama ya, Nak ya. Nomor 6-nya ada 2 nih. Ya udah Ustazah tes deh. Negara nomor 2 apa? Ayo. Tuh, 2, 3. Cet. Nomor 10. 1, 2, 3. Tet. Nomor 6. 1, 2, 3. Tet. Kita lihat jawabannya nomor 2, 6, dan 10 ya. Teng teng. Ternyata nomor 2 adalah Filipina, betul nggak? Nomor 6, Thailand, betul nggak? Nomor 10, Myanmar. Masya Allah, anak-anak ustazah harus tahu nih, karena nanti di soal bakal ada peta buta ASEAN dan disuruh nebak ini negara apa. Jadi dihafalin ya. Nah, ini adalah batas-batas negara ASEAN, di mana ada letak astronomis dan geografisnya. Nah, boleh antum lihat di peta ini, ada di situ letak astronomisnya ya, Nak. Itu bukan 29 derajat lintang utara, tapi 28 derajat lintang utara. Di bawahnya itu ada 11 derajat lintang selatan. Dan di sebelah kanan kirinya ada 93 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Antum bisa tengok lebih jelas itu di buku cetak tema 1 halaman 50. Dan memang ada yang berbeda ya, di buku cetak itu 92. Dia sebenarnya 92, hampir ke 93, Nak. Nah, kondisi geografisnya bisa kita lihat sebelah utara itu berbatasan dengan negara Cina dan juga Laut Cina Selatan. Nah, sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia lagi, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Jadi, negara ASEAN ini juga diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, karena posisinya yang seperti ini, negara ASEAN terbagi atas 2 bagian utama loh, Nak. Apa sih itu? Kita lihat. Nah, ternyata ada Asia Tenggara daratan dan ada Asia Tenggara maritim. Loh, kok bisa, Zah? Iya. Kenapa daratan? Karena dia itu tidak terdiri atas kepulauan. Nah, contohnya itu kayak negara Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Thailand. Sedangkan Asia Tenggara Maritim itu dia terdiri atas banyak pulau. Seperti Brunei Darussalam, kita, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Itu bisa kakak dan abang tengok juga di halaman 49. Oke, Nak? Nah, lanjut.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya tadi Ustazah sudah bilang kita diapit oleh dua benua, benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Hindia, itu Hindia sebenarnya, dan Samudra Pasifik. Oleh sebab itu, kita, negara yang ada di Asia Tenggara ini rata-rata beriklim tropis karena kita di dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, kita lihat ini gambarnya. Bisa dilihat itu terlihat jelas peta Indonesia ya, Nak ya. Dan di dekat-dekat situ kan negara-negara Asia Tenggara ya, negara tetangga kita. Iklim tropis, tapi ada yang berbeda yaitu negara Myanmar bagian utara. Itu dia udah masuk ke iklim subtropis tuh yang warna oranye. Tuh, Nak. Apa sih ciri-ciri iklim tropis? Bisa antum lihat di buku cetak halaman 50 di paragraf terakhir di mana 1 curah hujan tinggi, 2 suhu udara panas. Dan iklim di kawasan Asia Tenggara ini juga terbagi lagi atas 3. Itu di halaman 51. Yaitu ada iklim laut karena dipengaruhi oleh angin laut karena kita dikelilingi laut yang luas ya. Dan iklim gunung itu dipengaruhi oleh gunung-gunung yang tinggi karena kita dikitari oleh rangkaian pegunungan sehingga banyak gunung aktif maupun tak aktif. Dan iklim dataran rendah karena dipengaruhi oleh dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita harus tahu karakteristik geografis, sosial, ekonomi setiap negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Yang pertama adalah negara kita sendiri, Indonesia, di mana kita tadi termasuk negara Asia Maritim, yaitu kepulauan. Dan kita dikenal sebagai negara agraris karena kebanyakan penduduk kita berprofesi sebagai petani, dan juga negara maritim karena kita wilayah perairannya lebih luas. Sebenarnya rata-rata negara ASEAN seperti ini ya, Nak ya. Karena iklim kita yang tropis sehingga membuat daerah kita itu subur. Jadi rata-rata sektor perekonomian kita didukung oleh sektor pertanian. Kecuali itu negara Singapura karena sektor industrinya lebih maju daripada negara yang lain. Keadaan sosial itu bisa ditengok bahwasanya suku bangsa kita itu ada banyak. Ada Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, Asmat, Batak, itu bisa dilihat juga di halaman 13 sampai halaman 14 ya, nah itu lengkap banget. Ke 10 negara ada suku bangsanya juga. Dan kegiatan ekonomi kita yaitu pertanian, kehutanan, pertambangan, dan peternakan. Hasil hutan utama kita adalah kayu jati dan hasil tambang utama kita adalah minyak bumi. Oke, lanjut yaitu terlewat nak, Afwan. Malaysia. Nah, Malaysia ini kondisi geografisnya di mana dia itu terbagi dua Malaysia. Ada Malaysia Barat dan ada Malaysia Timur. Malaysia Barat di mana sih, Zah? Malaysia Barat itu yang dekat Singapura, nak. Dan di situ ada 11 negara bagian, ada Gunung Tahan. Malaysia Timur itu di dekat Brunei. Itu ada Sabah dan Sarawak dan juga ada Gunung Kinabalu. Nah, keadaan sosial di mana penduduk Malaysia Barat terdiri atas Melayu, Tiongkok, India. Penduduk Malaysia Timur terdiri atas Iban atau Dayak Pesisir dan Kadzan. Kegiatan ekonominya di mana sama seperti kita, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Hasil pertaniannya padi, sayur, dan buah-buahan. Hasil perkebunannya karet, kelapa sawit, kopra, kayu, dan rotan. Hasil tambangnya ada minyak bumi, biji besi, gas alam, dan timah. Dan negara Malaysia ini dikenal sebagai negara penghasil timah terbesar di dunia. Lanjut. Negara Singapura, yaitu di mana sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah rata. Dan titik tertingginya adalah Bukit Timah Hill, di mana keadaan sosialnya rata-rata penduduknya keturunan Tionghoa dan sisanya adalah Melayu dan India.
Kegiatan ekonominya ada perdagangan, industri dan jasa, dan pelabuhannya itu paling ramai di Asia Tenggara. Makanya dia termasuk negara maju di kawasan Asia Tenggara. Lanjut, ada Thailand, di mana wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri Sungai Chao Phraya. Puncak tertingginya adalah Gunung Itanon. Keadaan sosial, sebagian besar penduduknya adalah bangsa Thai dan Burma, selebihnya keturunan Tionghoa dan Melayu. Keadaan ekonomi yaitu ada pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Industri utamanya ada tekstil, semen, dan elektronik. Hasil hutannya ada kayu jati, dan hasil tambang utamanya ada timah. Dan negara Thailand tadi, dikenal sebagai negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, ya. Kemudian ada Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan, di mana pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Wilayahnya memiliki banyak pegunungan seperti kita, dan puncak tertingginya adalah Gunung Apo. Keadaan sosial, di mana penduduknya rata-rata adalah Tagalog, dan lebihnya keturunan Tionghoa dan Spanyol. Keadaan ekonominya sama semua ya. Ada pertanian, pertambangan, dan industri, di mana hasil pertanian ada padi, kelapa, gula. Hasil tambangnya ada kobalt, tembaga, emas, biji besi, dan minyak bumi. Lanjut ada Brunei Darussalam. Nah, di sini karakteristik geografisnya perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa di wilayah barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Pagon. Keadaan sosialnya rata-rata penduduknya adalah Melayu, selebihnya keturunan Tionghoa dan Dayak. Keadaan ekonomi sama juga pertambangan, pertanian, perkebunan. Tapi Brunei Darussalam ini lebih disokong atau didukung oleh pertambangan, di mana negara Brunei Darussalam adalah pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan lada, dan mengembangkan wisata budaya dan kota di atas air. Bisa dilihat di gambarnya ya nak, Masya Allah indahnya ya. Lanjut ada Kamboja. Kamboja ini geografisnya berupa dataran rendah, di mana daerahnya dialiri Sungai Mekong yang sangat subur. Puncak tertingginya adalah Gunung Cardamin. Keadaan sosial, mayoritas penduduknya Khmer, selebihnya Champa dan Tiongkok. Keadaan ekonominya sama, pertanian pertambangan, hasilnya ada padi dan karet, biji besi, batu bara, dan tembaga. Hampir sama semua kalau keadaan ekonominya ya nak ya. Lalu ada Laos. Laos di mana wilayah ini dikelilingi oleh 5 negara, jadi tidak memiliki garis pantai. Wilayah timurnya berupa perbukitan, wilayah baratnya berupa dataran rendah dan rawa. Puncak tertingginya adalah Gunung Paubla. Keadaan sosial, suku bangsanya itu ada yang kelompok 3 utama, nak, yaitu Lao Lom, Lao Thong, Lao Sung. Lucu ya. Kemudian ada keadaan ekonomi sama pertanian, perkebunan, peternakan, hasil pertaniannya padi dan jagung, hasil ternaknya sapi, kerbau, dan unggas, hasil kebunnya kopi, kayu jati, dan buah. Lanjut ada Vietnam, geografisnya berupa pegunungan dan dataran tinggi, di mana puncak tertingginya adalah Gunung Phan Xipang. Keadaan sosial, mayoritas penduduknya adalah Viet, Thai, dan Hmong. Keadaan ekonominya itu ada pertanian dan pertambangan, di mana hasil pertaniannya adalah padi, kopi, karet, teh, dan tembakau. Hasil tambangnya biji besi, emas, timah, dan fosfat. Dan itu adalah gambar puncak dari Gunung Phan Xipang. Masya Allah indah ya. Lalu ada Myanmar, di mana puncak tertingginya adalah Gunung Phan Hakkaborazi. Keadaan sosialnya mayoritas penduduknya Burma, selebihnya suku San, Karen, Rakhine, dan Mon. Keadaan ekonominya ada pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil pertaniannya padi, kacang, jagung, tebu, dan teh. Hasil tambangnya tembaga, timah, dan perak. Gambar yang di samping itu adalah definisi kecantikan perempuan di Myanmar, nak. Jadi
Definisi kecantikan itu berbeda-beda, tapi yang terpenting adalah hati. Nah, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu, layaknya semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kita bersatu untuk tujuan yang sama, yaitu apa kemarin tujuan ASEAN, Nak? Meningkatkan ekonomi, perdamaian, terus saling sharing akan pendidikan, teknologi, ya kan? Dan semoga kita bisa bersama-sama menggapai tujuan itu dan menjadi negara yang lebih maju lagi. Amin. Dan untuk antum, semangat rajin belajar dan yang udah punya buku, boleh di-review juga. Itu di halaman 13 sampai halaman 16 itu tentang ketampakan sosial. Halaman 48 sampai 57 itu tentang kondisi geografi. Halaman 89 itu tentang ekonomi. Halaman 109 sampai 112 itu juga ekonomi. Halaman 144 sampai 154 itu ASEAN yang pertama kali Ustazah kasih videonya. Jadi, untuk kakak-kakak, abang-abang yang sudah punya buku, boleh menstabilo yang sesuai dengan yang Ustazah buat di video ini di bukunya. Atau yang menurut abang dan kakak penting itu stabilo saja, jadi tidak perlu mencatat yang banyak-banyak. Nah, mungkin untuk catatan poin-poinnya saja yang dicatat, jadi dibaca juga buku cetaknya. Nah, jadi buku cetaknya itu dibuka dan dibaca ya, Nak ya. Halamannya tadi Ustazah udah sebutkan satu-satu. IPS itu mudah ya, karena kita bisa ngebayangin jalan-jalan gitu. Nah, baik kalau begitu, kalau setelah mendengar video ini, antum semua boleh kerjakan LKIPS. Ada dua kan? Selamat mengerjakan. Kalau begitu Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.